Karena malam itu malam lahirnya Rasulullah, iblis tidak dapat naik ke langit buai. Sangkal iblis, pahamlah sangkal. Karena kita sambungan malam tadi. Ya, kejadian kisah cinta. Malam itu buah iblis kada kawan naik ke langit, kada kawan mandangarakan pandiran murang. Mudahan naik kada ada makanya itu ya Allah. Nya iblis juga wennya mandangnya orang mengurusi urusan kurang, anjur atar. Karena di malam 12 Rabiul Awal telah kita ketahui terjadi 4 yang luar biasa. Yang pertama, hancurnya kerajaan Abraha, runtuhnya kerajaan Kisra, padamnya api Majusi. Yang keempat, iblis kada kawan naik ke langit. Di akhirat, di padang mahsyar, itu waktu Rasulullah di dalam kandungan yang ke-6 bulan di dalam kandungan, itu turun Nabi Daud. Nabi Daud turun menemui Sayyidah Aminah. Kalau di dalam kitab Mishkatul Anwar itu dijelaskan bahwa Nabi Daud memberitahukan kepada Sayyidah Aminah, maaf suara ulun payat lah, jadi model behimat itu mengeluarkan suara. Ujar Nabi Daud, wahai Aminah. Nah ini penting benar bagi kita nih, untung benar bagi kita umat Rasulullah. Ujar Nabi Daud, wahai Aminah, di dalam rahimmu kau telah mengandung seorang manusia yang di akhirat nanti dia akan dapat memberikan syafaat kepada umatnya dan diberikan telaga Kausar. Itu mulai kandungan ke-6 sudah ada di dalam rahim Aminah, sudah diberikan oleh Allah yang bisa memberikan syafaat. Nabila ini tidak ada buat, karena yang analaha hanya Rasulullah. Mungkin malam ini ulun kalau mempertanyakan pertanyaan nambah dia malam tadi, ada tahu juga jawabannya. Cuma yang paling penting, sama yang ulun sampaikan di Masjid Agung tadi, permasalahan hidup di dunia tidak ada jawabannya, hanya ilmu agama. Permasalahan apapun di dunia ini jawabannya ilmu agama. Makanya nuntut ilmu itu wajib. Ada kutipan dari kitab Hikam, man mata bi talabil ilmi ba'athallahu fi malakani yu'allimanihi ilman ma'rifah wa qama min qabrihi aliman wa 'arifan. Barang siapa mati di dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mengirimkan 2 orang malaikat untuk melajari kepada si mayit tadi ilmu ma'rifat, yaitu ilmu agama, ilmu ma'rifat. Dan di akhirat enak dibangkitkan dia dalam keadaan dihukumkan orang yang alim dan arif billah. Karena ulun melihat di sini bertahun-tahun buat di mana-mana ada majelis ilmu, sekalinya jarang. Asyadun nas yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlub. Orang
orang yang paling menyesal dan sengsara di padang mahsyar kena adalah orang yang hidupnya punya kesempatan menuntut ilmu tapi tidak digunakannya untuk menuntut ilmu. Ini orang yang paling menyesal di akhir kena. Lain orang yang belum maaflah ulun kada merendahkan ibadah pada orang yang menyesal di akhirat kena. Kalau kan orang yang kada sembahyang lain, orang kada puasa lain. Orang yang waktu hidup diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu tapi tidak digunakannya untuk menuntut ilmu. Orang paling menyesal di akhirat. Kalau orang paling menyesal di kubur, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Orang nang engken bahasa Grogot pasti engken apa? Pamalar. Engken, pamalar, jedang, titih, kikir itu halus di orangnya gargaji ditumpol gigi. Bakhil, pelit, ada titik baju di tangan. Itu orang paling menyesal. Sampai-sampai manusia, ya Allah, kalau warakan ulun dikubur ini satu mat berang, satu mat aja. Maka hendak ulun beriakan harta yang ada di dunia ini sudah. Kenapa sakit benar rasanya banyak bisi, apalagi engken. Bapak ibu-ibu sekalian, supaya menyambung kisah malam tadi dari awal dulu. Pertama ulun pertanyakan, siapa yang kada bisi dosa ulun angkat tangan kayak orang malam tadi. Karena para kajepang tempatnya semuanyaan buat kita bisi dosa. Nah terus kalau bisi dosa bertahan hendak masuk surga lawan apa? Pak Bu, masuk surga itu kuncinya dua. Satu rahmat, dua syafaat. Rahmat tidak akan didapat tanpa adanya ridha, syafaat tidak akan didapat tanpa adanya cinta. Kita kadang-kadang mengaku cinta kepada Allah, tapi buktinya berbeda. Cinta kepada Rasulullah, buktinya berbeda. Apakah cinta kepada Allah dan Rasulnya cukup berkata, aku cinta padamu ya Allah? Tidak mungkin. Cinta perlu bukti. Seperti ulun katakan kemarin, orang yang sudah jatuh cinta itu hidupnya tuh pasti tersiksa buat. Orang jatuh cinta tuh hidupnya tersiksa. Tersiksa dalam kerinduan. Apabila orang itu kada rindu, berarti orang itu kada cinta. Ini ulun sampaikan semalam di lapas kelas 2B Kota Madia Banjarbaru. Itu kurang lebih ada 1.700 belum katakan yang namanya cinta. Siapa warga binaan yang menyimpan foto gini sekali jebretaan biar ayo biar bu lakian masuk penjara 10 tahun foto gini di dalam dompet. Kenapa? Karena cinta, karena mencangani ke foto, mencium. Jadi jar kawan pungulan mencium foto. Bukan fotonya, tapi orang yang di dalam foto. Nangisan menyuruh. Oh ada kegampangan berkata cinta. Kalau Rasulullah mencintai kita, itu dibuktikan. Ada sudah di dalam Quran, di dalam hadis. Sekarang ulun bertanya, apa yang ada di dalam Quran yang dijamin masuk surga? Guru Gabin, buka aja di Quran dari juz pertama sampai juz 30. Kada ada di dalam Quran tuh Guru Gabin masuk surga. Guru Gabin ini gambut binuang, ulun gambut bini binuang. Gabin tuh gambut binuang. Tuh kacangan berubah kena tuh Gabin rock, gambut binuang grogot.
tambah sekong lagi. Amin di bro. Stajib doana ya Allah. Gua kada kegampangan ngujur. Boleh ya kalau pian bola ulun kada bertablik kada bicara mana kita pakai sanja supaya nyaman memaham. Ini guru di Ghana masalah hukum nyaman takon babinian bujang kah janda kah hendak lawan laki orang boleh kada? Hah? Boleh kada? Jar siapa ada boleh? Bu, kada kena pian ulun giring apa sebabnya dan kenapa? Babinian bujang atau janda menghendaki laki orang boleh kada? Hah? Ragu-ragu jawab. Babinian bujangan atau janda menghendaki atau ini aja mencintai laki orang boleh kada? Jar siapa ada boleh? Pian jangan lawan ego, pian lawan hukum. Menurut hukum agama Islam, bolehkah babinian bujang atau janda menghendaki mencintai laki orang boleh kada? Hukumnya dikarasinya. Bu, ini nang berbahaya gue. Jangan dianggap enteng ini. Babinian bujang atau janda menghendaki atau mencintai laki orang hukumnya boleh. Nang haram tuh lalakian menghendaki bini orang itu nang haram. Nah, wah ini tak balik hukum. Lalakian menghendaki bini orang itu nang haram. Mun babinian bujang menghendaki laki orang boleh menurut hukum. Cuma karena apa babinian ini padanya ada babinian menghendaki laki orang di padahannya pelakor. Seumuran dia menanggung dosa, akan minta maaf orang pelakornya tuh. Nang pelakor tuh lalakian mengganggu rumah tangga orang, itu nggak boleh. Apa? Ini banyak nggak ada tahu, cuma dibiarkan. Banyak hukum-hukum, banyak hukum-hukum yang di masyarakat itu dianggap biasa padahal salah. Kenapa? Ya oleh menuntut ilmu tuh bang gue. Orang paling menyesal di hari kiamat dia punya waktu banyak tapi kada mau menuntut ilmu. Biar tahulah hebatnya orang menuntut ilmu tuh. Misalnya guru nih lah diisi anak sekolah di pesantren. Guru ini bagian rumah lawan ulun. Ulun ini sugih, hati-hati orang berduit nih. Orang berduit yang engken-engken. Kalau di gerobotnya orangnya berduit tapi pemurah bertaan. Amun nang di sana sebelahnya Jawa itu sugih-sugih engken. Amun kita di Kalimantan nih, insya Allah kurang lebih. Kebujuran. Contoh pula, jangan ngomong jadi orang sugih. Ulun nih sugih di Grogol, rumah ulun behigaan non rumah guru sugih nih. Guru sugih ini miskin. Lalu bisi anak sekolah di pondok pesantren, nuntut ilmu agama lah. Nah, habis itu dipecat, diampihi anak sejenis gara-gara kada bayar SPP. Ulun nikah aja membayar ya kan, cuma ulun hendak piknikan hari ini. Kemana? Ke Gunung Embun. Hendak piknik. Ada hak ulun membayarkan, membantu menolong ini tadi. Membayarkan 500.000 sebulan. Kada mau ulun membayarkan. Kenapa? Ulun hendak perjalanan sekeluargaan. Di dalam kitab Tanbihul Muqtalim dikatakan ulun yang kada menolongi anak orang nang sekolah agama tadi kada ada bedanya dengan binatang. Ada anak itu di sini melihat anak orang sekolah agama dia pilih karena bayar SPP nang sugih kada membantu. Kalau ada tahu kan masalah. Ulun kada tahunya dia pilih karena kada mau bayar.
kadulun bantu itu kada tahu kan ini tahu ini diampihi gara-gara kada kawa bayar SPP ulun duit banyak kada menolong dalam kitab itu dikatakan ulun kada ada bedanya dengan binatang kada kegampangannya orang sugih jadi pian dulu kada hendak pas sugih hendak bener apa sugih pokoknya dengan kada kawa bayar SPP lapor jalan aku lapor aja jaga gampangan pian tau lah hebatnya orang menuntut ilmu nih kada tahu kan raya lagi makanya di Banjarmasin tuh pabinya tiap malam tuh hibah harus di mana aja majelis ilmu hibah tian kok hendak ke majelis ilmu misalnya ada pengajian di sini setiap malam Senin ada pengajian majelis taklim lewat pian mulai rumah ke sini melewati satu kuburan muslimin lewat ke Nusa Singgah kalau saya bacaan 40 malam 40 hari nang dikubur itu stop untuk disiksa. Kenapa? Karena dilewati orang menuntut ilmu. Dalam kitab Matla'ul Badra ini hebatnya orang menuntut ilmu. Seteguk air membantu orang yang menuntut ilmu sama dengan pahalanya membangun Ka'bah 7 kali. Makanya orang di Banjar itu belum majelis ilmu kenapa? Ini bubuhnya tuh hendak mati dalam keadaan menuntut ilmu. Paling selamat manusia mati dalam keadaan menuntut ilmu. Untungnya, jadi jerurun di sini menjaga kawal masjid bergantian masjid Agung malam ini, masjid Anu malam ini, masjid Anu. Di Banjar itu setiap malam masjid itu ganti dan orangnya ada sedikit. Di majelis ulun tiap malam Kamis itu paling sedikit 1000 paling sedikit tiap malam Kamis itu dan makanan sebulan sekali makanan berataan kalau nanti tiap minggunya itu petugas buat pemaulikan pemakanan dan duit soran ini bapintaan aja mami bener di kampung sana tuh bapintaan maulid aja mami bener man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraati la yakhruj min ad-dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Barang siapa hadir di suatu tempat, di tempat itu dibacakan puji-pujian atas lahirnya Rasulullah, la yakhruj min ad-dunya illa bil iman. Ada keluar daripada dunia kecuali membawa iman. Wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab, dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Hadir duduk guring yaitu dapat juga, apalagi hadir duduk menarakan makin lain. Itu hebatnya dan untungnya Rasulullah ini nabi kita. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih wa bidzalika falyafrahu. Kada ada lagi gue pahit sedih itu udah ada. Kalau ulun di dalam majelis ulun menjelaskan tuh kayak kita nonton film. Kalau kita nih pengajian tadi ceramah kayak ini, kalau pengajian kita nih hidup gue kayak menonton film. Kian menonton film-film atau ini nang top nih, ini nang banyak nih senang ulang tuh film apa? Kalau kita nonton Wala Bahari itu film Intan Menggelam Cinta, kita lah Nisan Berlumur Darah, film Bahari Satria Bergitar, Perjuangan dan Doa. Nonton pian menonton film itu nah, mulai film pertama sampai terakhir nah kayak apa aja pian menggurunom film itu kan berubah kayak itu tuh kita kehidupan kita. Kenapa? Karena film itu sudah diatur oleh sutradara. Laisal imkan abda umim makan. Jar Imam Ghazali filmnya ini bagus sudah. Kada ada yang bagus kali ini kada ada. Kenapa kita kadang-kadang gurunong lagi gitu meramanya. Gurunong kenapa? Karena cerita itu kada cocok lawan liur kita. Itu nama Allah kita. Artinya kehendak Allah lawan kehendak kita kada sama. Kehendak kita hujan, ambil bangkang tanah kawa rumah, itu kehendak kita. Kehendaknya orang menjual es panas karos hari-hari. Baik,
sejam aja karena setengah jam aja lagi. Apa sambungan malam tadi? Ujar ulun malam tadi, kayak apa caranya kita mati banyak dosa tapi Tuhan gak ada sarek. Itu Allah malam tadi kelak. Kayak apa caranya? Karena ulun lihat nih banyak penasaran malam tadi, makanya tulak pulang malam ini. Kayak apa caranya kita mati dosa ada tapi Tuhan gak ada sarek. Inilah bahasa cinta.